Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Dinsaro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa saja barang-barang yang boleh dibawa dan apa saja juga barang-barang yang tidak bisa dibawa pada saat mengikuti seleksi P3K tahun 2023 ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Jadi di sini berdasarkan dengan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Nias Utara dengan nomor 800-2456 Datar BKD garing 2023 tentang jadwal seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2023. Jadi isi daripada pengumuman ini yaitu mengenai jadwal seleksi dan juga beberapa persyaratan dan juga ada sanksi dan lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023 ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. Jadi di sini kita bisa melihat apa saja jadwal dan waktu beserta tata tertib juga, kemudian sanksi dan juga yang lain-lain. Nah, jadi sekarang kita masuk pada topik kita yaitu apa saja barang-barang yang tidak bisa dibawa pada saat seleksi P3K tahun 2023 ini, khususnya dulu di lingkungan Kabupaten Nias Utara. Jadi informasi itu teman-teman terdapat di bagian keempat ini yaitu lain-lain. Kita baca dari yang pertama sampai dengan yang terakhir supaya nanti informasi yang bisa kita sampaikan lebih jelas lagi ya teman-teman. Yang pertama adalah budayakan membaca. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Jadi di sini teman-teman silakan nanti semua pengumuman ini bisa dibaca dengan baik karena nanti jika misalnya terdapat kesalahan atau kelalaian yang datang dari peserta maka nanti itu adalah tanggung jawab peserta sendiri. Jadi diharapkan supaya nanti bisa dibaca segala ketentuan yang terdapat dalam pengumuman ini. Kemudian yang kedua adalah khusus bagi peserta yang hamil dan tafsiran tanggal persalinan bertepatan dengan jadwal pelaksanaan seleksi supaya segera melapor kepada panitia sebelum pelaksanaan ujian dan menyampaikan surat keterangan dari dokter. Jadi ini dikhususkan bagi mereka yang memang sedang hamil dan ditafsir sudah ada tanggal persalinannya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang mengalami kondisi seperti ini maka silakan segera menyampaikan laporan kepada panitia dan juga sekaligus surat keterangan dari dokternya untuk dilampirkan. Kemudian yang ketiga yaitu peserta dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Jadi supaya nanti ini demi juga menjaga kesehatan Bapak Ibu maka silakan nanti menggunakan masker pada saat mengikuti seleksi dan juga hand sanitizer. Yang keempat yaitu peserta dilarang keras membuat keributan, kerusuhan, melakukan tindakan kriminal atau tindakan lain yang merugikan dan atau membahayakan panitia dan atau peserta seleksi lainnya. Apabila tidak mematuhi ketentuan dimaksud akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dinyatakan gugur sesuai dengan keputusan panitia. Jadi di sini teman-teman pada saat nanti mengikuti seleksi maka di lokasi ujian tidak boleh membuat keributan. Jadi kalau misalnya terdapat seperti itu maka nanti jangan salahkan orang lain kalau misalnya dinyatakan Bapak dan Ibu semua gugur pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Kemudian yang kelima yaitu peserta dilarang membawa barang-barang selain dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf D dan E di lokasi ujian. Nah, jadi di sini teman-teman terdapat beberapa barang-barang yang memang dilarang selain dengan dokumen dan peralatan yang sudah dipersyaratkan pada angka 2 huruf D dan E. Jadi sebelum kita masuk pada apa saja barang-barang yang dilarang maka terlebih dahulu kita harus tahu apa saja juga dokumen atau peralatan atau barang yang bisa dibawa pada saat mengikuti ujian sesuai dengan angka 2 huruf D dan E. Jadi di sini teman-teman kita kembali ke atas Romawi 2 bagian D dan E. Jadi di sini teman-teman yang perlu dibawa adalah peserta wajib membawa KTP elektronik asli atau KTP asli yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku dan atau kartu keluarga asli atau kartu keluarga yang mempunyai barcode atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat
pejabat yang berwenang. Jadi di sini teman-teman yang bisa dibawa itu adalah hanya KTP. Jadi kalau misalnya tidak ada KTP maka boleh menggunakan kartu keluarga. Jadi selain itu tidak boleh lagi dibawa teman-teman. Kemudian apalagi yang dibawa teman-teman? Peserta wajib membawa kartu tanda peserta ujian yang telah dicetak sendiri melalui akun pelamar pada portal SSCSN. Jadi di sini juga diwajibkan untuk membawa kartu ujian teman-teman atau kartu tanda peserta ujian yang kemarin sudah kita download di akun kita masing-masing. Jadi yang bisa dibawa di sini adalah hanya 3. Yang pertama adalah KTP, kedua adalah kartu peserta ujian, dan kalau misalnya tidak ada KTP maka hanya bisa dibawa kartu keluarga saja. Oke, jadi itulah yang bisa dibawa. Sekarang kita masuk pada barang yang tidak boleh dibawa pada saat mengikuti ujian teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada bagian 5. Jadi di sini dikatakan bahwa yang tidak bisa dibawa atau yang dilarang untuk dibawa itu adalah termasuk membawa atau memakai barang-barang berharga seperti cincin, kalung, gelang, emas, jam tangan, dan lain-lain. Panitia seleksi tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang dimaksud. Jadi ini teman-teman yang tidak boleh dibawa pada saat mengikuti ujian, yaitu cincin, kemudian kalung, kemudian gelang emas, jam tangan, dan lain-lain. Jadi teman-teman ini nanti kalau misalnya sudah sempat dibawa di lokasi ujian maka terlebih dahulu dititip kepada teman atau kepada saudara yang mengantar ke lokasi ujian supaya tidak terjadi masalah sebelum mengikuti ujian sehingga nanti tidak membuat teman-teman pecah konsentrasinya untuk mengikuti seleksi. Kemudian teman-teman kita juga masuk pada bagian 6 yaitu mengingat keterbatasan parkir dan tempat pelaksanaan seleksi dihimbau kepada peserta seleksi untuk A. Hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Kemudian fasilitas parkir hanya diperuntukkan bagi peserta seleksi yang ujian sesuai jadwal pelaksanaan. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga maka nanti parkirnya itu tidak disediakan oleh panitia. Kemudian memarkir kendaraan roda 2 dan roda 4 pada tempat yang telah disediakan oleh panitia dengan tertib dan teratur sesuai arahan petugas. Jadi silakan nanti diikuti ini teman-teman cara memarkir kendaraan roda 2 dan jika misalnya ada roda 4 silakan diparkir serapi mungkin. Kemudian bagian D yaitu bagi peserta yang telah selesai ujian diharapkan agar sesegera mungkin mengeluarkan kendaraan dari tempat parkiran mengingat parkir akan diisi oleh peserta ujian sesi berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengikuti ujian maka diharapkan supaya bisa mengeluarkan kendaraannya karena nanti digantikan oleh kendaraan peserta lainnya yang mengikuti ujian pada sesi berikutnya. Kemudian bagian E, mengikuti petunjuk arah jalan dan arahan dari Dinas Perhubungan dan panitia. Jadi silakan nanti diikuti teman-teman cara masuk dan juga cara keluarnya kendaraan. Kemudian teman-teman kita langsung pada nomor 9 karena ini adalah penting saya rasa teman-teman yaitu kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun baik dari pegawai pemerintah Kabupaten Nias Utara atau dari pihak lain maka hal tersebut adalah tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini teman-teman tidak dibutuhkan yang namanya sogokan. Jadi di sini supaya itu semua bisa dihindari, tetapi di sini disarankan supaya seluruh peserta bisa mengikuti ujian dan menyelesaikan ujian sesuai dengan prestasi dan hasil kerjanya sendiri. Kemudian bagi pelamar yang memberikan keterangan atau dokumen tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CP3K atau P3K, pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CP3K atau P3K. Jadi maksudnya di sini teman-teman, ketika kemarin Bapak Ibu mengikuti pendaftaran dan tentu di sana adalah ada beberapa keterangan atau dokumen yang sudah dikirimkan atau diunggah. Jadi kalau misalnya nanti ke depan terdapat bahwa tidak benar atau palsu, maka nanti pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak membatalkan kelulusan Bapak Ibu semua. Kemudian keputusan panitia seleksi P3K pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ini sudah pasti ya teman-teman, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kemudian hal-hal lain yang belum tercantum
tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta seleksi, mulai dari jadwal, kemudian apa saja yang perlu dibawa dan apa saja juga yang dilarang untuk dibawa. Jadi supaya ini diperhatikan oleh seluruh peserta teman-teman, supaya seluruh peserta bisa mengikuti seleksi atau ujian dengan baik. Oke teman-teman, demikian saja. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.